Chapter 1561, Selling on a Self to Save Their Father. Segel kediaman sementara akan dilakukan, Jiang Chen meminta setelah mendengar penjelasannya. Tipe lainnya memang sangat bagus dan dia bisa membayar harganya. Tetapi bahkan 10 tahun yang diberikan oleh segel perunggu terlalu berat baginya. Dia tidak mungkin tinggal di pulau selama itu. 3 tahun akan menjadi masa yang sulit ditoleransi, untuk mengatakan apa-apa dari 10. Satu tujuannya adalah meninggalkan Winterdraw, semakin cepat semakin baik. 1 hingga 3 bulan sudah cukup. Dan jika tidak, dia bisa saja meminta yang lain. Bagaimanapun, tidak ada kemungkinan untuk tinggal lebih lama. Kapten Aipach santai, tapi kemudian tidak bisa menahan mengeluh. Stempel sementara, anak ini benar-benar agak pelit. Namun dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya di hadapan aura Jiang Chen yang mengintimidasi. Itu akan menjadi 1000 batu roh langit. Dia segera kembali dengan meterai setelah mengambil uang itu. Ini dia, jangan kehilangan itu sekarang. Kalau tidak, jangan mengeluh jika kamu mendapat masalah di kota tanpa meterai. Petik 2. Jiang Chen mengambilnya diam-diam. Dengan anggukan pendek dan langkah ringan, dia melayang melewati gerbang kota dan masuk ke kota. Melihat sosok yang pergi, Kapten menghela napas lega. Kapten Yue, anak itu tidak kekurangan uang. Dia tidak menyerangku sebagai penny pins. Seorang penjaga mengejek di samping dirinya sendiri. Aku tahu, buang semua waktu itu untuk segel sementara yang sederhana. Kapten, dia terlihat seperti sapi perah. Petik 2. Benar, bukankah sayang membiarkannya pergi begitu saja? Para penjaga sejauh ini bukanlah orang-orang terhormat. Dengan status mereka mungkin memeras lebih dari 1 pelancong yang memasuki kota. Wajah baru seperti Jiang Chen yang tampak kaya untuk Booth adalah tanda yang sangat menggoda. Tugas mereka sebagai penjaga. Di dalam kota yang tepat, para pria yang mengenakan seragam mungkin bahkan lebih jahat, karena korban mereka tidak berdaya di depan status mereka. Seseorang selain Jiang Chen akan diintimidasi oleh perilaku orang-orang ini. Kapten telah bekerja sama dengan sukarela karena rasa takut yang disebabkan oleh mata emas jahat. Tapi dia sekarang memiliki pikiran kedua dengan ancaman langsung hilang. Dia punya firasat bahwa pemuda itu adalah sapi perah. Ini akan menjadi penyesalan seumur hidup jika dia tidak bisa mengurangi bagian lemaknya. Jadi, tanpa diketahui Jiang Chen, dia telah menggunakan sedikit trik sebelumnya terlepas dari rasa hormatnya. Di dalam Sin City, bisnis utama tuan muda adalah membiasakan diri dengan tempat itu. Kota itu bukan yang paling makmur yang pernah dilihatnya. Itu jauh dari Velurium, sebuah kota metropolitan yang diakui secara publik dalam wilayah manusia. Tidak, sebaliknya, kesan pertamanya adalah, begitu banyak orang. Gelombang tak berujung pria dan wanita memenuhi jalan, seolah-olah seluruh penduduk pulau telah membanjiri jalan-jalan. Pria tampan, kamu pasti datang dari jauh. Butuh penginapan. Petik 2. Lat, pavilion kesenangan musim semi kami memiliki sebanyak mungkin gadis yang kamu suka. Mereka akan merawat kamu dengan baik. Mengapa kamu tidak masuk? Petik 2. Adik laki-laki, apakah kamu perlu tempat untuk beristirahat? Rumah teh meningkat kami menampung para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu tempat paling ramai. Kamu dapat mempelajari banyak berita di sini. Petik 2. Berkat wajahnya yang tidak dikenalnya, Jiang Chen disambut oleh segerombolan berbagai permohonan dari seluruh jalan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia akhirnya mengalami apa yang disebut kegilaan sejati. Sin City adalah puncak kegilaan gila. Semua orang tampaknya lari adrenalin dan sangat bersemangat. Tetapi berkat mata Tuhan, dia dapat melihat dengan jelas sebagai hari pikiran jahat yang tersembunyi di balik wajah munafik mereka. Secara alami, dia menolak mereka dan berhasil melewati mereka. Cita-citanya adalah penginapan yang tampak lebih layak untuk sementara waktu. Sebuah teriakan tiba-tiba meledak dari samping, diikuti oleh sumpah serapah yang vulgar. Bajingan kecil, kamu setengah bulan terlambat atas uang yang kamu berutang kepada Tuan ke-9. Ayo, terus sembunyi. Mari kita lihat kamu bersembunyi di bawah tanah jika kamu bisa. Petik 2. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian compang camping keluar dari lorong di samping suara, orang-orang panas di jalannya. Dia menyerempet Jiang Chen dan bersembunyi di belakang punggung tuan muda itu, bergumam, saudaraku yang terhormat, saudaraku, bantu aku menangkal mereka. Petik 2. Jiang Chen tidak pernah gemar digunakan sebagai perisai. Dia mengerutkan kening,
hendak membebaskan dirinya dan pergi. Tetapi pria muda itu menempel di pinggangnya dengan kedua tangan, memohon, "Aku mohon, tolong aku, oke. Tolong." Matanya berkilau putus asa. "Lepaskan." Jiang Chen merentangkan tangannya dan mengangkat tangan anak muda itu. Yang terakhir bergumam, "Hanya keberuntunganku. Berpikir orang besar seperti kamu tidak akan membantu pria dalam bahaya. Aku salah tentang kamu." Dia berbalik untuk menyelinap seperti kelinci. Tapi Jiang Chen dengan mudah meraih pergelangan tangannya. "Jangan terburu-buru untuk pergi. Kamu telah mengambil hal yang salah." Petik 2. Dia secara paksa membuka paksa tangan anak muda itu, mengungkapkan sebuah cincin penyimpanan. Itu bukan Jiang Chen, tetapi yang diminta oleh raksasa itu untuk memberikan putrinya, Fang Yingying. Jiang Chen belum meninggalkan pulau itu, jadi tentu saja belum menyelesaikan tugas ini. Tetapi karena dia menerimanya, dia harus melakukan yang terbaik. Dalam kedua kasus itu, ia tidak akan membiarkan seorang pencuri kecil mengambil manfaat darinya. Bahkan tidak malu karena terekspos, pria muda itu mengangkat bahu dengan tawa. "Kamu sudah mendapatkannya kembali, jadi bisakah kamu melepaskannya sekarang?" Jiang Chen meliriknya dengan acuh tak acuh. Orang-orang kekar yang mengejar pria muda itu berhenti di jalan mereka, menatap tuan muda dengan mata bundar sebagai piring. Jelas sekali bahwa pengejaran yang mencolok itu merupakan taktik yang sudah direncanakan sebelumnya. Jiang Chen mendengus. Matanya dingin, dia memperingatkan, "Jauhi aku." Para raksasa menyeringai nakal. Itu hanya tipuan yang gagal. Itu bukan yang pertama mereka, juga bukan yang terakhir. Insiden kecil itu tidak mengganggu suasana hati Jiang Chen. Alih-alih, itu membantunya mencapai kesadaran yang lebih baik bahwa orang yang selalu berbuat kebaikan yang paling polos pun dipenuhi dengan kejahatan di kota. Kejahatan ditunggu di setiap sudut. Dia harus sepenuhnya di jari kakinya. Dia terus maju, tidak gentar dengan selingan itu. Orang-orang surut dan melonjak di jalan di depan. Namun, seorang gadis muda berlutut di persimpangan, benda seperti bulu menempel di rambutnya. Seorang pria parubaya berbaring di depannya, memandang ke ambang kematian, wajahnya kuning kekuningan. "Papan nama didirikan di depan mereka, menjual diriku untuk menyelamatkan ayahku." Gadis itu tampak sangat lembut berlutut di tanah, kepalanya tergantung rendah, isak tangis yang diam-diam memeras tubuhnya. Sesekali, dia menyeka wajah pria parubaya itu dengan kain katun. Semakin banyak berkumpul di sekelilingnya, tertarik oleh tontonan. "Hehe, darah ini benar-benar cantik. Sosok mudanya benar-benar baik-baik saja." Petik 2. Bukan begitu. Dia langsing dan melengkung di semua tempat yang tepat. "Hehe, kecantikan yang menggoda." Petik 2. Sialan, apakah mayat itu adalah lelaki lamanya? Dia setengah mati dengan kaki di kuburan, apa yang ada di sana untuk diselamatkan? Petik 2. Haha, begitu dia kencang, aku turun karena mengadopsi dia. Pergi ke neraka. Seekor babi seperti kamu ingin merebut bunga yang begitu indah. Petik 2. Jiang Chen melirik ke arah mereka saat dia lewat. Pria yang sekarat itu jelas sudah diracun. Kondisinya sangat parah dan tidak mungkin dipalsukan. Tapi tak satu pun dari mereka yang tampak ingin menawarkan bantuan. Sarkasme adalah satu-satunya yang dipamerkan. Beberapa bahkan menunggu ayahnya untuk bernafas terakhir sebelum ingin scam atau bahkan hanya mengambil gadis itu. Mata adalah jendela bagi jiwa. Air mata yang mengalir di matanya tidak palsu. Bahkan aktor yang paling terampil pun tidak bisa berpura-pura menderita. Entah mengapa, rasa kasihan yang tiba-tiba muncul. Jiang Chen diingatkan akan Lin Bier dan Lin Huier memohon padanya untuk menyelamatkan ayah mereka. Namun, gadis muda di depannya terlihat berbeda dalam temperamennya terhadap kedua saudara perempuan itu. Dia menghentikan langkahnya tepat pada waktunya untuk mendengar tawa M3 Sum dari seorang lelaki tua botak. "Gadis kecil, racun ayahmu tidak bisa disembuhkan. Kecuali jika kamu memiliki cukup uang untuk mengundang pil immortal dari Spring Mountain Hall, tetapi ia menagih beberapa juta batu roh langit untuk satu konsultasi. Kamu tidak mampu membayar jumlah itu bahkan jika kamu membongkar tulang lelaki tua kamu dan menjual semuanya. Aku katakan kamu sebaiknya mempersiapkan pemakaman ayah kamu. Sebagai seorang yang berbudi luhur dan penuh belas kasihan, aku dapat membantu mengatur urusan kamu. Aku juga kekurangan anak perempuan. Bagaimana kalau aku mengadopsi kamu?" Petik 2. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan keras bahkan tanpa melihat ke atas. "Las, jangan dengarkan omong kosong kentut tua itu.
Dia tidak punya niat baik sama sekali. Jangan biarkan dia membodohi kamu. Bagaimana dengan aku? Aku akan membantu kamu menguburkan ayah kamu dan merawat kamu di tempatnya. Aku akan membuat kamu aman. Petik 2. Jangan percaya mereka. Semuanya dipotong dari kain yang sama. Las, lihat alis tebal dan mataku yang besar. Aku tidak bisa menjadi orang jahat, bukan? Di kota ini, sedikit yang sama terhormatnya dengan aku. Aku dikenal karena membantu mereka yang kesulitan. Adegan serigala jahat besar ini berkerumun di sekitar kelinci kecil membuat Jiang Chen terdiam. Benar saja, kebobrokan telah meresap jauh ke dalam kain kota yang sangat. Chapter 1562, Little Girl Sing Tong. Jiang Chen berdiri tanpa ekspresi di tengah orang banyak. Dia mengamati pria parubaya, lalu gadis itu. Kulit pria itu halus dan pucat di telapak tangannya, punggung tangan, leher, dan wajahnya. Alih-alih seorang pembudidaya biasa, detailnya berteriak seorang pembawa sendok perak. Dan gadis itu, meski berpakaian rami kasar, jelas bukan pelayan dari keluarga miskin. Keduanya harus lebih dari sekadar pembudidaya berkeliaran sederhana. Cemoohan dan ejekan dari kerumunan menjadi sedikit sulit untuk bertahan. Dia tiba-tiba mengambil keputusan dan berjalan keluar dari kerumunan untuk mengambil nadi pria itu. Dengan "Ayah," gadis itu bergegas berkata, "Jangan menyentuhnya, dia keracunan." Tapi Jiang Chen mengerutkan kening dan memberi isyarat baginya untuk mundur. Dia sampai pada kesimpulan umum setelah mengambil denyut nadi pria itu sejenak. "Gadis, itu sejenis racun dari serbuk sari. Aku perlu membuat penawarnya. Jika kamu mempercayai aku, bawa aku ke apotek." Ketulusannya, tanpa keinginan jahat, membuatnya tampak sangat berterus terang. Mata polos gadis itu sepertinya mengambil langkah. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berdiri, berjuang untuk menggulung ayahnya menjadi tikar. Setelah melihat ini, Jiang Chen menawarkan, "Izinkan aku." Dia mengangkat orang itu di bahunya dengan satu tangan, lalu mengambil pimpinan dan memotong kerumunan. Gadis itu bergegas mengejarnya dengan cepat, berjalan di sisinya dalam keheningan total. Dia meliriknya sekarang dan kemudian dengan mata polos, masih sedikit penakut dan khawatir. Daripada menjelaskan dirinya sendiri, Jiang Chen hanya berkata, "Tunjukkan jalan ke apoteker. Kami tidak punya banyak waktu. Racunnya akan segera sembuh jika ayahmu pergi tanpa penawar racun." Petik 2. Gadis itu bergetar. Dia mengangguk dan mengambil langkahnya. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Mencoba merebutnya dari kami begitu saja?" Beberapa penonton tidak tahan lagi. "Dia pasti, nak, bukan itu yang dilakukan di sini. Ini kompetisi yang adil. Apakah kamu mencoba membuatnya dengan scam?" Petik 2. Hentikan dia. Seorang pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Siapa yang dia coba menipu dengan trik murah itu? Petik 2. Untuk orang-orang yang berbahaya ini, gadis itu adalah buah yang matang untuk pemetikan, jadi gangguan Jiang Chen secara alami tidak disukai. Mereka bergegas maju untuk kabur dengannya. Jiang Chen tiba-tiba berhenti. Sebuah sinar keemasan ditembakkan dari mata emas jahatnya langsung ke jiwa-jiwa orang banyak. Reaksi mereka terbukti identik dengan penutup mata kapten. Mereka mengelupas setelah kejang mengalir di tubuh mereka. Jiwa mereka tampak di ambang kehancuran. Sensasi ketakutan menghentikan langkah kuat mereka dan membuat hati mereka gemetar. "Ikuti aku jika kamu ingin mati." Memberikan peringatan menakutkan dengan nada terpisah, Jiang Chen berbalik dan pergi. Segera setelah itu, gadis itu membawanya ke apotek. Dia berhenti di pintu, tangannya memutar-mutar ujung bajunya, wajahnya berkerut cemas. "Ada apa?" Jiang Chen tersenyum lembut. "Khawatir aku akan menipu kamu." Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Kalau begitu mari masuk ke dalam." Dia mulai maju dengan senyum yang mudah, tetapi gadis yang bermasalah itu meraih lengan bajunya. Matanya yang murni terbelah antara gugup, gelisah, dan malu. Lebih baik jika aku menemukan jalan lain." Seperti nyamuk, suaranya lebih tenang daripada jarum yang mengenai lantai. "Kamu masih belum percaya padaku?" Jiang Chen merentangkan tangannya. "Tidak, ini benar-benar bukan itu." Pipi indah gadis itu memerah. Dia dengan cepat melihat sepatunya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak punya uang." Dia bahkan tidak punya cukup makanan dan penginapan, untuk mengatakan apa-apa tentang herbal roh. Jiang Chen tertawa terlepas dari dirinya sendiri. "Ayo pergi, aku punya uang." Tanpa memperhatikan suasana hatinya,
dia dengan berani melangkah ke dalam dan bertanya pada rekannya, "Adikku, beri aku tangkai gold koin bambu, tangkai wonder kamuflase rumput, 2 mutiara kerang asal." Banyak bahan yang keluar dari mulutnya. Mereka tidak luar biasa langka. Duduk di suatu tempat antara tingkat bumi dan tingkat langit, mereka bukan yang terkemuka di Pulau Myriad Abyss. Orang itu dengan patuh mengambil barang-barang itu. Itu akan menjadi 260.000 batu roh langit, Tuan. Jumlahnya setara dengan 26 juta batu roh suci, tidak terlalu mahal untuk Jiang Chen. Dia masih memiliki banyak batu roh Suanxing yang tersisa, jadi dia membayar tanpa basa-basi lagi. "Di mana kamu tinggal?" Dia menatap gadis itu. Dia tersipu lagi. Dia dan ayahnya kehabisan uang dan diusir dari penginapan mereka 2 hari yang lalu. Jiang Chen membuat perkiraan kasar tentang situasinya dari reaksinya, jadi dia menghentikan pertanyaannya. Setelah meninggalkan toko, ia menemukan sebuah penginapan dan memesan 2 kamar. Penginapan di tempat ini benar-benar mahal. Tetap saja, itu bukan masalah baginya. "Pergi menjaga ayahmu sementara aku membuat penawarnya." Karena dia memutuskan untuk membantu, dia akan melihat semuanya sampai akhir. Baginya, latihan itu sepotong kue. Setelah beberapa jam, dia mengetuk kamar di seberangnya. Gadis itu berseri-seri dengan bahagia dan sedikit malu ketika dia melihatnya. "Apakah sudah selesai? Berikan kepada ayahmu." Jiang Chen tidak berencana masuk ke dalam. Yang pertama, kemudian 4 jam setelah dia bangun untuk yang lain. Dia akan membuat pemulihan penuh dengan cara itu. "Kamarmu dibayar selama 10 hari, jadi kalian berdua bisa tinggal di sini." Petik 2. Dia bertindak hanya karena belas kasihan. Dia memasukkan obat penawar di tangannya, dengan santai melambaikan tangan, lalu langsung menuju kamarnya. Di dalam, dia duduk bersila dan bermeditasi untuk sementara waktu, siap untuk segera keluar untuk membuat beberapa pertanyaan. Ketuk-ketukan. Seseorang mengetuk pintunya sekitar 1 jam kemudian. "Siapa itu?" tanyanya dengan dingin. Ini aku." Suara gadis itu datang dari luar. "Masuk." Meskipun terkejut, Jiang Chen tidak bertindak seperti orang asing. Dia masih tampak agak kuyu, tetapi sebagian besar kekhawatiran jauh di matanya telah lenyap, membuat langkah-langkahnya melambung. "Ayahmu pasti sudah bangun. Bagaimana kamu tahu?" Dia membeku kaget ketika dia masuk, sedikit canggung tertahan saat dia berdiri tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat darinya. "Tentu saja aku tahu. Aku membuat penawarnya sendiri. Ngomong-ngomong, kamu tidak berutang apapun padaku. Aku tidak punya agenda tersembunyi, jadi jangan takut. Jangan biarkan pikiran kamu menjadi liar. Kembali saja dan urus ayahmu." Dia tidak tahu latar belakangnya, tetapi dia tidak ingin menjadi beban psikologis untuknya. Gadis itu menatapnya dengan takjub. Dia tidak berharap pemuda itu membantunya tanpa menuntut pembayaran dengan tubuhnya. Dia menghela nafas dengan lega, tetapi juga merasa sedikit kecewa karena Jiang Chen bahkan tidak pernah menggerakkan kelopak matanya saat berbicara. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Jantung memiliki alasan yang tidak diketahui pikiran, terutama hati seorang gadis muda. Meski begitu, dia tetap setia pada asuhannya. Dia membungkuk dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara yang jelas, "Penasihat yang terhormat, gadis yang rendah hati ini disebut Xing Tong. Terima kasih aku yang paling dalam karena telah menyelamatkan ayah aku." Petik 2. Jiang Chen mengangguk. "Xing Tong? Itu nama yang bagus. Aku akan mengingatnya." Petik 2. Xing Tong memerah. "Lalu aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lebih jauh. Tetapi jika kamu memiliki perintah, yakinlah bahwa aku tidak akan pernah menolak." Petik 2. Jiang Chen tersenyum. "Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Hal ini berakhir di sini. Kembali ke kamarmu. Ayahmu baru mulai pulih, dia membutuhkanmu di sisinya." Petik 2. Xing Tong memang gadis yang menyenangkan, tapi itu jauh dari ingatannya ketika dia memutuskan untuk membantu. Belum lagi, tidak peduli seberapa cantik, siapa di dunia yang bisa dibandingkan dengan Huanger? Dan siapa yang bisa menggantikan istrinya dan Fei? Langkah kaki yang mendesak tiba-tiba terdengar dari koridor. Inspeksi dari penjaga kota. Semua tamu harus berkumpul di luar dan mempersembahkan segel tempat tinggal mereka. Seorang pria berteriak dengan suara seperti gong yang rusak. Xing Tong menggigit bibirnya. "Ini penjaga kota. Inspeksi ini umum dan sangat kejam. Jika segel kamu kedaluarsa, mereka akan menangkap kamu dan bahkan mungkin membunuh kamu di tempat." Petik 2. Jiang Chen bertanya,
apakah kamu punya? Kami membayar untuk sementara. Masih ada 1 bulan tersisa di sana. Pak, tidak ada masalah dengan kamu, bukan? Tanyanya dengan sedikit khawatir. Aku tiba hari ini, jadi milikku masih baru. Seseorang menggedor pintu. Potong obrolan. Kumpulkan di luar dalam 3 napas. Jika tidak, kamu akan ditandai sebagai tidak mau bekerja sama dan diperlakukan seperti itu. Orang-orang ini lebih mirip bandit jahat daripada penjaga. Nona Singtong, hadirilah ayahmu. Jiang Chen berjalan keluar. Inspeksi itu menjengkelkan, tapi dia lebih suka tidak ikut campur dengan adat setempat. Singtong kembali ke kamarnya sebelum keluar, lengan ayahnya menutupi bahunya. Lebih dari 100 tamu secara total dibawa ke halaman belakang yang kosong. Mereka bingung ketika mereka melihat selusin penjaga. Aneh, inspeksi normal memiliki 3 hingga 5 penjaga paling banyak. Mengapa ada begitu banyak saat ini? Apakah ada tersangka di sini? Petik 2. Itu benar, hal-hal sedikit tidak biasa hari ini. Aku bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Petik 2. Lupakan, diam dan berbaringlah. Petik 2. Berdiri di barisan belakang, Jiang Chen tidak peduli. Inspeksi itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tidak ada alasan untuk ketakutan yang sia-sia. Dia melihat sekeliling sebelum melihat Singtong membantu ayahnya. Keduanya kebetulan sedang menatapnya. Dia melambai dengan senyum yang cerah dan murni, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Chapter 1563, A Narrow Escape. Seperti gumpalan kepolosan dalam kejahatan yang tak terbatas, atau sinar matahari menembus kegelapan tanpa akhir, senyumnya tampak sangat berselisih dengan kota pada umumnya. Itu adalah sentuhan pertama yang baik sejak kedatangannya di Winterdraw. Di belakangnya, sebuah suara menggelegar seperti guntur yang teredam saat dia mengembalikan senyumnya. Brat, apa yang kamu lihat? Di mana segel kamu? Petik 2. Pemeriksaan telah sampai padanya. Jiang Chen mengerutkan kening karena kesal. Ini hanya inspeksi, mengapa kamu harus mengudara seperti itu? Dia tetap tanpa ekspresi saat dia menyerahkan segel yang dia terima belum lama ini. Huff, penjaga itu menatapnya dengan penuh arti. Seringai yang hampir tak terlihat merentang di bibirnya. Tetapi tidak peduli berapa menit, detailnya tidak luput dari perhatian Jiang Chen. Sebuah firasat buruk tiba-tiba melanda dirinya. Dia menatap para penjaga. Disengaja atau tidak, mereka kebetulan mengelilinginya, memotong kemungkinan melarikan diri. Itu adalah inspeksi atas nama, tetapi fokus mereka sepenuhnya pada dirinya. Alert bergetar di dalam hatinya. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Penjaga itu mengambil meterai dan memerintahkan dengan dingin, tunggu di sini. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Jiang Chen menangkapnya. Tunggu sebentar, kemana kamu pergi? Omong kosong, aku akan memeriksa segel kamu. Pria itu menyeringai, apakah kamu mengganggu hukum? Jiang Chen menanggapi dengan lembut, kamu bisa melakukannya di sini, sama seperti yang kamu lakukan dengan orang lain. Jika kamu mengambil milik aku, bagaimana aku bisa yakin kamu tidak akan menukar itu? Petik 2. Beraninya kamu. Penjaga itu mundur sebagai menderita penghinaan terbesar. Penghinaan para penegak hukum, penghalang penjaga kota. Ini adalah pelanggaran berat. Petik 2. Cek tes, betapa menakutkannya. Aku hanya ingin kamu memberlakukan hukum secara adil. Apakah ada yang salah dengan itu? Kamu hanya secara sewenang-wenang meningkatkan hal-hal. Jiang Chen telah melihat terlalu banyak orang seperti mereka yang menyimpang di belakang otoritas pinjaman. Mencibir, penjaga berteriak dengan lambaian tangan, berani-beraninya kamu menentang hukum. Semuanya, kembali ke kamarmu. Petik 2. Takut kaku, perintah itu adalah alasan yang dibutuhkan para tamu untuk bergegas kembali ke dalam. Hanya Singtong dan ayahnya yang tertinggal. Gelisah karena khawatir, gadis itu mengisyaratkan dengan matanya agar dia mau bekerja sama. Mengabaikan permintaannya, dia mengirimkan padanya, Singtong, kalian berdua tidak perlu terlibat. Bawa ayahmu kembali ke kamar. Petik 2. Dia ragu-ragu, tidak mau pergi pada saat seperti itu. Jiang Chen mengirim pesan lagi, nadanya jauh lebih keras, pergi. Singtong menggigit bibirnya, tetapi akhirnya menyerah. Dia membantu ayahnya pincang di dalam. Jiang Chen tidak membiarkan matanya menyimpang. Dia tidak ingin para penjaga berpikir dia peduli dengan pasangan itu. Jika para penjaga ini tidak bisa menanganinya, mereka pastinya tipe yang bertindak melawan Singtong dan ayahnya, atau bahkan menggunakannya untuk melawannya. Meski begitu,
Dia tersentuh oleh keberanian gadis itu dalam menghadapi bahaya. Tampaknya masih ada sedikit kebaikan di kota ini. Para penjaga tidak tertarik pada yang lain. Dengan pemahaman diam-diam, mereka semua mengunci padanya. Jiang Chen hanya menarik sudut bibirnya ke atas. Apakah ini benar-benar sebuah inspeksi? Berat, potong omong kosong. Kamu telah menggali kuburan kamu sendiri melawan penjaga kota. Petik 2. Saudara, tangkap dia. Berbekal gigi, para penjaga adalah serigala dan harimau ganas, tetapi pada kenyataannya, tingkat kultivasi mereka tidak luar biasa. Kebanyakan dari mereka hanyalah kaisar agung awal. Seragam itulah yang membuat mereka berbahaya. Tanpa simbol ini, mereka adalah sekelompok sampah sederhana yang dapat dengan mudah dibuang oleh Jiang Chen. Tuan muda itu melebarkan matanya, menyalurkan kekuatan ke sinar keemasan dan menembak mereka ke arah penjaga. Nada suaranya sangat dingin sehingga bisa membekukan seseorang. Kamu yakin ingin aku membantai kalian semua? Evil Golden Eye yang menusuk jiwa melayani pencegahan yang hebat. Tubuh dan pikiran para penjaga bergetar tak terkendali saat cahaya keemasan menyapu mereka. Kekuatan luar biasa berusaha memenjarakan jiwa mereka. Segel rantai di laut kesadaran Jiang Chen telah mengalami perubahan besar setelah dia menerobos ke Kaisar Besar. Alih-alih hanya mengaduk sesekali, itu menjadi lebih aktif, memperkuat kesadarannya dengan tingkat yang sangat besar. Mata emas jahat paling diuntungkan karena ia menggabungkan kesadaran yang luar biasa dengan sifat logam yang kuat dalam serangan dua cabang, menyegel jiwa lawan dan memperkuat tubuh mereka. Kesadarannya sekarang cukup kuat untuk menyaingi seorang penguasa Empyrean, untuk tidak mengatakan apapun tentang para kaisar besar awal ini. Kamu, penjaga yang melemparkan berat badannya tanpa diawasi, sekarang memucat ketakutan. Terkejut dan teror tertulis di seluruh matanya, dia bisa merasakan pikirannya menjadi semakin kosong di bawah kurungan kekuatan misterius. Jiang Chen tiba-tiba menarik kesadarannya. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Dibangun dari kesadarannya, mata jahat emas juga meringankan cengkeramannya, membebaskan para penjaga dari tekanan yang menghancurkan mereka dan pengisapan yang menakutkan pada jiwa mereka, membuat mereka gemetar seperti daun. Rasanya seperti predator buas telah menerkam mereka dan beberapa inci dari merobek tenggorokan mereka, hanya untuk membuka rahangnya pada menit terakhir. Lihatlah dengan cermat, apakah ada masalah dengan meterai aku? Jiang Chen bertanya dengan senyum supercilious. Dengan pelarian sempit dari gerbang neraka ini, penjaga itu tahu bahwa dia digigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Palit, dia memeriksa segel dengan meringis menyedihkan. Tuan yang terhormat, permintaan maaf aku, kami yang salah. Segel itu dalam urutan yang sempurna, tidak ada yang salah dengan itu. Pria itu berharap ada celah yang bisa dia jelajahi. Para penjaga ini bermitra dengan yang ada di gerbang kota dan diberitahu tentang potensi uang tunai. Karenanya mereka menangkap sekelompok pria untuk berkunjung, tetapi jumlahnya terbukti tidak berguna pada tingkat kultivasi mereka. Mereka ingin menukar stempel tempat tinggal Jiang Chen dan bertepuk tangan atas kejahatan tertentu untuk menangkap dan mengambil semua barang miliknya. Itu adalah rutinitas yang paling mereka kenal. Tapi kali ini mereka ceroboh dan menargetkan orang yang salah, hampir mengorbankan nyawa mereka. Maafkan intrusi, kami masih memiliki urusan resmi untuk ditangani, jadi kami tidak akan mengganggu istirahat kamu lebih lanjut, Tuan Muda. Petik 2. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mudah beradaptasi. Rencananya mati di dalam air, jadi satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah keluar dengan cepat. Kalau tidak, pemuda itu mungkin membunuh mereka semua karena marah. Sesama penjaga mereka mungkin membalas dendam untuk mereka setelah itu, tetapi apa gunanya itu? Mati sudah mati, tidak ada yang bisa mengubah itu. Jiang Chen menyaksikan mereka berlari dengan senyum dingin. Aku harap ini yang terakhir kulihat darimu. Ingat, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan memberi kamu kesempatan untuk menyesali sesuatu, tidak peduli berapa banyak yang kamu bawa. Petik 2. Para pria melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Pemilik penginapan dan rekannya menghela napas lega. Mereka takut kedua belah pihak akan meledak. Bisnis dilakukan untuk sekali itu terjadi. Jiang Chen tetap tidak terganggu meskipun kesal sepele. Dia melirik acuh tak acuh pada pemilik penginapan di koridor, lalu kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Sing Tong dan ayahnya tetap berada di lorong, mengintip dari sudut. Gadis kecil itu berseri-seri gembira ketika dia melihatnya. Jiang Chen melambaikan tangan mereka. Semuanya baik, kalian berdua kembali dan beristirahat.
Petik 2. Sing Tong mengangguk dengan memerah, takut melihat ke matanya, tetapi ayahnya tiba-tiba berbisik, "Pak, bisakah kita bicara secara pribadi?" Jiang Chen melirik ke arahnya, berpikir sejenak, lalu mengangguk pada akhirnya. "Masuklah." Dia membuka pintu, sementara Sing Tong membantu ayahnya masuk dan menemukan kursi untuk diduduki. Dinding memiliki telinga, sehingga tuan muda mengatur formasi yang kedap suara. Kehati-hatian dan keterampilan yang dipraktikkannya membuat sang ayah menghela napas kagum. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, "Nama aku Xing Hui. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah aku tahu nama terhormat penyelamat aku?" Petik 2. Jiang. Ditemui dengan baik, Tuan Jiang. Xing Hui mengangguk. "Jika aku berani, kamu pasti pendatang baru di kota." "Oh, kamu bisa tahu." Jiang Chen tersenyum tipis. "Aku tidak bisa, tetapi para penjaga bisa. Mereka kebanyakan menargetkan wajah-wajah baru untuk pemerasan. Mereka jarang salah di departemen itu." Xing Hui menghela nafas. "Tidak ada perbedaan antara para pejabat dan bandit di kota ini. Yang disebut penjaga hanyalah pencuri yang mengenakan seragam penjaga. Tapi mereka membuat aturan di sini, jadi tidak ada yang berani menghadapi mereka. Siapapun yang mereka pilih pasti akan menderita. Untungnya, kamu cukup kuat untuk mengintimidasi mereka. Aku ngeri memikirkan konsekuensi sebaliknya." Petik 2. Aku harap masalah ini berhenti di sini. Atau yang lain, bahkan jika aku harus meninggalkan kota, aku akan membasahi jalan-jalannya dengan darah." Jiang Chen menggigit, sedingin es. Xing Hui mengangguk. "Tidak akan ada upaya lebih lanjut. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang bisa membuat mereka tersinggung dan siapa yang tidak. Karena kamu yang terakhir, mereka tidak akan mengganggu kamu lagi. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang teduh, jadi mereka harus mempertimbangkan pro dan kontra. Mereka tidak akan mengambil risiko jika biayanya terlalu tinggi." Petik 2. Perampokan yang bisa dengan mudah mengorbankan nyawa secara alami tidak layak untuk dilanjutkan. Itu akan menjadi yang terbaik, Jiang Chen menanggapi dengan acuh tak acuh. Xing Hui menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Tuan Jiang, menilai dari bagaimana kamu menyembuhkan aku, kamu harus menjadi Grandmaster Pildao." "Aku memiliki beberapa pengetahuan," Jiang Chen mengakui. Chapter 1564, Sir Xiao. "Tuan Jiang, seorang lelaki dengan talenta kamu harus jatuh ke dalam faksi yang lebih besar. Kenapa kamu sendirian?" Xing Hui bingung. Jiang Chen tersenyum tipis. "Aku belum lama berada di pulau dan aku masih mengenal tempat itu." "Apakah kamu topi tua di sini, kamu dan putri kamu?" Petik 2. "Tidak cukup," Xing Hui tertawa terbahak-bahak. "Tapi kami sudah mencoba mencari kehidupan di sini selama 16-17 tahun sekarang. Ketika aku pertama kali di sini, putri aku masih di Buayan. Sekarang, Tonger sudah setinggi ini." Petik 2. Jiang Chen melirik gadis yang dimaksud. Fitur-fitur Sing Tong elegan, matanya dipenuhi dengan kebaikan dan kepolosan. Jelas, dia tumbuh di bawah perlindungan ayahnya. Ini memungkinkannya untuk tetap tidak ternoda oleh kejahatan pulau. Sayangnya, seorang ayah akan merasa semakin sulit untuk bertahan hidup di Winterdraw ketika putrinya bertambah besar. Sing Tong semakin berkembang. Dia sudah menjadi gadis yang agak cantik, atau mungkin wanita muda. Jika dia masih anak-anak, itu tidak akan berbahaya baginya. Kemajuan dalam usianya berarti bahwa ia menjadi lebih dan lebih menarik, yang dengan sendirinya menjadi sumber masalah. Kecantikan tidak bersalah, tetapi cenderung menarik kejahatan dari orang lain. Ini sudah berlaku sejak zaman kuno. Kamu bersikap diri sendiri dengan cara yang luar biasa, Tuan Jiang. Jelas, kamu seorang jenius keturunan dengan banyak sumber daya. Bagaimana kamu jatuh begitu rendah berada di Winterdraw? Tanya Xing Hui penasaran. Mereka yang berakhir di sini biasanya adalah jiwa-jiwa yang malang dan tidak beruntung. Karenanya dia tidak bisa mengerti mengapa pemuda ini diasingkan di sini. Sama sekali tidak masuk akal. Ceritanya panjang, Jiang Chen tersenyum masam. Terlalu lama untuk mengatakannya sekarang. Apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini lebih cepat daripada nanti? Apakah kamu punya ide? Petik 2. Xing Hui terkejut. Meninggalkan. Hampir mustahil untuk meninggalkan Winterdraw setelah tiba. Petik 2. Ayah, Xing Tong menarik lengan ayahnya. Kami tidak punya cara, tapi mungkin Sir Jiang. Xing Hui pulih sendiri, mengangguk. Benar, peluangnya kecil, tetapi tidak semua harapan hilang.
Seorang pria dengan talenta kamu mungkin menerima yang seperti itu. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang pemilihan kematian? Ya, Tuan Jiang. Apakah kamu mengetahuinya? Xing Hui terkejut. Peluang seperti itu sulit didapat. Selain itu, apakah ada peluang untuk melarikan diri? Petik 2. Lari. Ayah dan anak perempuan itu berseru dengan mulut ternganga. Tuan Jiang menentang semua harapan mereka. Bahkan para ahli terkuat pun harus mengikuti garis setelah datang ke Winterdraw. Ada upaya pelarian setiap tahun, tetapi pada dasarnya tidak ada hasil yang berhasil. Dari awal pulau, pelarian yang berhasil mungkin berjumlah dalam 1 digit. Tuan Jiang, tidak apa-apa untuk berbicara seperti itu di antara kita sendiri. Tapi jangan lakukan itu di luar atau kamu akan mendapat masalah, saran Xing Hui dengan sungguh-sungguh. Jiang Chen mengangkat bahu. Dia tahu betapa aneh niatnya bagi Xing Hui dan putrinya. Tetapi dia sendiri tidak melihat alasan untuk menyerah. Dia harus pergi, terlepas dari betapa sulitnya itu. Dia tidak akan mengalah selama ada sinar harapan tunggal. Xing Hui dapat mengetahui dari ekspresi pemuda itu bahwa dia tidak setuju dengan sepatah kata pun dari nasihat itu. Dia menghela nafas. Mungkin kamu punya alasan untuk pergi, Sir Jiang. Aku tidak penting atau tidak cukup mampu untuk memberi kamu nasihat yang bisa diandalkan. Namun, mengapa tidak merenungkannya secara pribadi? Tolong, jangan mencoba mengumpulkan informasi di mana-mana. Jika seseorang melaporkan kamu, kamu akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Bahkan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak diinginkan itu buruk untuk rencana kamu. Petik 2. Memerah, Xing Tong menambahkan beberapa kata. Kakak Jiang, aku tahu kamu orang yang baik. Ayah aku berkata ada banyak orang jahat di Sin City. Berhati-hatilah di luar sana. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Jangan khawatir. Aku tahu kepada siapa aku dapat berbicara tentang hal semacam ini. Gadis dengan mata yang baik sepertimu tidak akan pernah menjualku, kan? Petik 2. Pipi Xing Tong semakin memerah. Dia mengangguk dengan penuh semangat. Sulit untuk bertahan hidup di sini di Winterdraw, Sir Jiang, kata Xing Hui. Mungkin kepedulianku terhadap Tonger bukan yang paling bermanfaat dalam jangka panjang. Aku tidak ingin dia hidup dalam dunia kejahatan yang licik, juga tidak ingin dia menjadi semacam anak yang merencanakan dengan kejam, tetapi apakah itu benar, mengingat waktu dan tempat kita berada? Petik 2. Jiang Chen bisa melihat bahwa Xing Hui kemungkinan terlalu protektif terhadap putrinya. Akibatnya, dia tidak ternoda oleh kualitas pulau. Tapi apakah niatnya benar-benar salah? Sulit dikatakan. Setiap orang memiliki gagasannya sendiri tentang apa yang benar di dunia. Mungkin lebih baik bagi seorang gadis muda seperti Xing Tong untuk hidup murni dan anggun daripada mencurahkan diri dalam kebencian dan amoralitas. Kepribadiannya mungkin berarti bahwa dia tidak akan mampu bertahan melewati titik tertentu, tetapi setidaknya dia akan jauh lebih bahagia ketika hidup. Ketuk, ketuk, ketuk. Serangkaian ketukan datang dari sisi lorong pintu, memotong pembicaraan mereka. Tuan yang baik, aku rekan di penginapan. Ada tamu terkenal di luar di aula yang mengundang kamu untuk keluar. Dia bilang dia ingin mentraktirmu minum. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening. Tamu terkenal apa ini? Sir Xiao dari Saltsky Alliance, salah satu dari 7 faksi kota Sin. Tuan Xiao. Jiang Chen agak bingung. Dia melirik Xing Hui untuk bertanya. Xing Hui mengangguk. Ya, ada seseorang seperti itu, putra pemimpin aliansi Saltsky, seorang talenta muda dengan haknya sendiri. Dia cukup menonjol. Jika kamu tertarik, Tuan Jiang, kamu dapat berkenalan dengannya. Tidak ada yang buruk dengan bersikap baik dengan seseorang seperti dia. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Minta pada Tuan Xiao untuk memberi aku waktu sebentar. Aku akan ada di sana. Petik 2. Xing Hui dan Xing Tong dengan cerdik mengucapkan perpisahan mereka. Tuan Jiang, kami tidak akan mengganggu kamu lebih lama. Aku pasti akan mengingat bantuan kamu yang ramah dan menyelamatkan jiwa. Sampai kita bertemu lagi. Menawarkan penghormatan tinju menangkup, Xing Hui mengucapkan kata-kata nasihat. 7 faksi kota Sin terjerat dalam jaringan kekuatan mereka sendiri. Tetap jernih saat kamu mengenal mereka. Jangan terlalu terhanyut dalam perselisihan kecil mereka. Petik 2. Kata-kata ini terpancar dengan tulus. Jiang Chen mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya. Dia mendorong pintu terbuka, memasuki aula. Rekan itu dengan cepat bergegas menghampirinya. Tuan, tolong ikut dengan aku. Sir Xiao sudah menunggu di kamar pribadi. Petik 2.
Jiang Chen memiringkan kepalanya tanpa kata-kata, mengikuti rekannya di dalam. Di dalam ruangan, jamuan mewah sudah disiapkan. Seorang pemuda dengan semangat tinggi berdiri di depan jendela, kedua tangan di belakang punggungnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah mendengar langkah kaki, dia berbalik dengan sedikit senyum. "Kamu di sini, teman. Silahkan duduk." Berdiri dengan kuat di ambang pintu, Jiang Chen memberi hormat dengan kepalan tangan. "Aku tidak mengenalmu, Sir Xiao, jadi aku tidak cukup tenang dengan disuguhi jamuan makan." Senyum Sir Xiao melebar. "Apakah tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa selama pikiran dan hati kita sama, apa bedanya ketika kita benar-benar bertemu? Ayo, kita bisa bicara di dalam." Petik 2. Tanpa gentar, Jiang Chen mengangguk sedikit sebelum melakukan hal itu. Dia menarik kursi dan duduk. "Tuang anggurnya," Sir Xiao menginstruksikan seorang rekan. Jiang Chen mengendus-endus udara, lalu menyeringai. "Ambil ini, minumlah milikku." Dia mengeluarkan 2 bejana, satu berisi Drunken Immortal, yang lainnya, Senong Likor. "Cobalah anggur ini." Jiang Chen menempatkan keduanya di tengah meja. "Oh, minuman di properti ini luar biasa. Apakah kamu memiliki anggur yang lebih baik daripada yang mereka jual?" "Aku pasti akan mencobanya," Sir Xiao melambai. "Kamu semua diberhentikan." Anggota staf mundur dari ruangan atas perintah. Jiang Chen meletakkan 4 cangkir di atas meja, masing-masing menuangkan 2 cangkir dari 2 kapal. "Minuman ini disebut Drunken Immortal, dan ini, Senong Likor. Mengapa tidak mencobanya, Tuan Xiao?" Petik 2. Pria muda lainnya tersenyum diam-diam, matanya menatap Jiang Chen dengan serius. Dia tiba-tiba tersenyum lebar. "Keduanya nama baik. Aku akan mencoba Drunken Immortal terlebih dahulu." Petik 2. Dia lugas dan langsung, quaffing seluruh cangkir dalam satu tegukan. Hanya perlu beberapa saat agar ekspresi terkejut muncul di wajah Sir Xiao. Dia mendecakkan lidahnya, menamparkan pahanya dengan tangan. "Minuman yang sangat baik, benar-benar minuman yang sangat baik." Antusiasmenya langsung menyala. Dia mengangkat cangkir lainnya dan meminumnya dengan kekuatan yang sama. Cangkir itu berdentang di atas meja saat dia meletakkannya. "Luar biasa, kata Sir Xiao bersemangat. "Anggurmu cocok dengan orangmu. Keduanya luar biasa. Sepertinya penilaian aku benar." Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu, Sir Xiao? Jiang Chen tersenyum dingin. "Kamu menyelamatkan seorang pria yang hampir mati dengan keterampilan pil dao ajaib, lalu mengintimidasi sekelompok penjaga kota dengan matamu sendiri. Aku melihat kedua hal itu terjadi di depan aku. Haha, Sin City sudah lama tidak melihat karakter sepertimu." Petik 2. Jiang Chen tetap tenang. "Karakter seperti aku. Apa yang kamu lihat dalam diri aku khususnya, Tuan Xiao?" Petik 2. Sir Xiao tersenyum. "Di Sin City, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Bahwa kamu menyelamatkan seseorang tanpa bernafsu setelah putrinya cukup luar biasa. Resolusi kamu tentang pengambilan tulang penjaga kota tanpa pertumpahan darah bahkan lebih dari itu. Dan fakta bahwa kamu sendirian, meskipun mampu menyelesaikan kedua hal di atas, 3 contoh sudah menjadi pengecualian kamu. Bukankah itu cukup bagi aku untuk memperhatikan?" Ada tawa saat pertanyaan itu disampaikan. "Aku pikir semua hal itu sangat biasa, Sir Xiao. Kamu memuji aku terlalu banyak." Jiang Chen tidak yakin dengan sanjungan yang tidak tulus. Cukup dengan saling pengujian. Mengulurkan kedua tangan, Sir Xiao tertawa lagi. "Sederhananya, aku menemukan kamu agak menarik. Southsky Alliance memiliki sedikit pengaruh di sini di Sin City, dan perlu para jenius muda seperti kamu. Aku mengundang kamu untuk, atau bertanya, aku harus mengatakan, jika kamu memiliki minat untuk bergabung dengan kami." Petik 2. Bergabung dengan aliansi Southsky. Jiang Chen berkedip. Undangan itu terlalu mendadak. Dia tenggelam dalam pikiran sunyi. Dia tidak tertarik berada di sini untuk jangka panjang. Ada beberapa manfaat bergabung dengan aliansi Southsky, tetapi tentu saja merugikan juga. Sulit untuk mengatakan apakah pro lebih besar daripada kontra. Chapter 1565, The Layout of Winterdraw Island. Keraguan Jiang Chen tidak mengejutkan Sir Xiao. Alih-alih melanjutkan, pemuda itu hanya melihat dengan senyum tipis. Dia menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menunggu jawaban. Jiang Chen merenung beberapa saat sebelum menjawab. "Aku belum bisa mengambil keputusan untuk itu. Sejujurnya, aku tidak tahu sebanyak yang aku inginkan tentang Southsky Alliance.
Itu harus sama untuk kamu. Kamu hanya mengenal aku secara dangkal. Petik 2. Responsnya juga tidak mengejutkan Sir Xiao. Haha, orang jenius sungguhan sulit untuk direkrut. Aku siap untuk penolakan kamu sejak awal. Tetap saja, aku merasa sedikit lebih baik dengan penjelasan kamu. Ditambah lagi, anggurmu telah memberiku kesan yang agak bagus. Petik 2. Kamu terlalu memuji aku, Sir Xiao. Jiang Chen mengepalkan tangannya. Bolehkah aku menanyakan nama keluarga kamu? Jiang Chen sesederhana mungkin. Aku melihat. Tidak buruk, saudara Jiang. Sir Xiao tertawa riang. Kamu adalah pengunjung pertama kali ke Sin City, iya. Bukan hanya itu, tapi Pulau Winterdraw juga. Aku tidak tahu apa-apa yang terjadi di sini. Jiang Chen tersenyum masam. Oh, jadi, kamu adalah selembar kertas kosong berkenaan dengan lingkungan setempat saat itu. Sir Xiao heran. Dari mana asalmu, saudara Jiang? Aku mendengar dunia di luar Winterdraw memang luar biasa. Petik 2. Kerinduan besar terpancar di mata tuan muda ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen berasal dari dunia luar. Cukup mengejutkan tuan muda itu. Kamu belum pernah melihat dunia luar. Wajah Sir Xiao suram. Aku lahir di Winterdraw dan diberitahu bahwa aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Jiang Chen tak bisa berkata-kata. Ayah Sir Xiao kemungkinan besar telah diasingkan ke pulau dan membesarkan anak-anak di sini. Tuan muda telah dilahirkan dengan dosa asal dan ditandai sebagai properti Winterdraw. Tiba-tiba dia merasa bahwa tuan muda itu tidak setinggi dan bersemangat seperti yang dia pikirkan. Betapa bahagianya seseorang, terkurung di pulau itu sejak kelahiran mereka, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka. Itu adalah pemikiran yang mustahil. Apakah kamu ingin tahu tentang dunia luar? Jiang Chen memeriksa. Senyum yang masam adalah jawabannya. Jadi bagaimana jika aku atau tidak? Seseorang seperti aku dilahirkan dengan takdir terkutuk. Winterdraw adalah awal dan akhir aku. Petik 2. Jiang Chen tidak memiliki respons yang baik untuk itu. Biar aku tebak, saudara Jiang, kamu harus dipenuhi dengan pikiran dan dorongan untuk melarikan diri. Kamu mungkin memikirkannya setiap detik dan menit, bukan? Petik 2. Jiang Chen berkedip dan menatap curiga. Jangan menganggapnya aneh. Setiap pendatang baru mengalami proses yang sama, tetapi kenyataan pulau ini terus-menerus melemahkan orang. Sebagian besar meninggalkan ide selamanya setelah beberapa tahun, dan mereka yang pada dasarnya belum mati. Petik 2. Mereka yang tidak kehilangan harapan kehilangan nyawa mereka. Kata-kata Sir Xiao memicu gelombang depresi. Tuan Xiao, apakah prestise aliansi Southski kamu tidak dapat membantu kamu mendapatkan kebebasan? Pria itu menghela nafas. Semua status tidak ada artinya di pulau itu. Hanya kata-kata dari sipir peremajaan kepulauan yang merupakan hukum emas. Petik 2. Sipir. Jiang Chen ingin tahu. Kamu tidak tahu siapa sipirnya. Winterdraw adalah tempat para penjahat paling tercela diasingkan, jadi tentu saja ada sipir di sini. Mereka memegang kekuatan nyata atas pulau itu. Meskipun mereka tidak ikut campur dalam urusan sehari-hari, mereka menghujani siapapun yang mencoba melanggar peraturan atau melarikan diri. Tampaknya Sir Xiao cukup waspada terhadap mereka. Jadi, proses seleksi diawasi oleh sipir ini. Tanya Jiang Chen. Pilihan. Sir Xiao tersenyum masam. Berapa banyak orang yang dipilih dibandingkan dengan semua ahli di pulau itu? Di samping kami anak muda, bahkan beberapa pembudidaya tertua tidak dapat bersaing untuk mendapatkan tempat. Sangat sulit untuk dibiarkan terpilih. Saudara Jiang, aku bisa melihat kamu jenius, tetapi kamu tidak boleh terlalu berharap terlalu tinggi untuk pergi. Petik 2. Ini adalah pihak ketiga yang memberitahu Jiang Chen tentang ini. Yang pertama adalah trio Chursevien, yang kedua, Xing Hui dan putrinya. Sir Xiao tampak sepenuh hati setuju dengan kesimpulan mereka. Jiang Chen menganggap pemuda itu lebih menyenangkan karena keterus-terangannya. Setidaknya ada sentuhan kesetiaan dalam kata-katanya. Meskipun dia menduga bahwa niat Sir Xiao untuk mengundangnya tidak kurang dari itu, pemuda yang lain bersikap lebih terbuka. Dia berbeda dari mereka yang lahir dengan kebencian yang mendalam. Sir Xiao, aku baru di Winterdraw. Aku belum tahu tempat ini dengan baik. Bisakah aku bertanya beberapa hal kepada kamu? Jiang Chen tiba-tiba merasa lebih bijaksana untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari tuan muda. Dia cukup menonjol untuk berada dalam posisi mengetahui informasi. Apa yang ingin kamu ketahui?
Anggap saja pembayaran untuk anggur kamu yang luar biasa. Apapun yang kamu minta, dengan jujur aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu. Petik 2. Seberapa besar pulau ini? Seberapa kuat para sipir itu? Fraksi apa yang ada di sini di Winterdraw? Petik 2. Seberapa besar Winterdraw? Sir Xiao tersenyum masam. Yah, ini sangat besar. Bahkan aku belum pernah ke setiap sudut. Tapi, selain dari tempat para sipir itu dibagi menjadi 3 wilayah. Sin City mengendalikan satu, Nefarious Valley mengendalikan yang lain, dan Terminus Place, yang ketiga. 3 wilayah ini adalah kerangka kerja untuk faksi utama pulau itu. Ada beberapa orang lain yang telah mengukir ceruk untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka hampir tidak menonjol dalam hal apapun. Petik 2. Jadi aku sudah berada di salah satu dari 3 faksi utama. Jiang Chen berbagi senyum bengkok. Kurasa kamu bisa mengatakannya seperti itu. Adapun seberapa kuat para sipir itu bukan pertanyaan yang bisa aku jawab. Beberapa telah membuat dugaan berpendidikan bahwa ada ahli Empyrean besar di balik layar di sini di Winterdraw. Apakah seseorang benar-benar ada atau tidak, aku rasa banyak orang tidak tahu pasti. Di sini, di Sin City, penguasa kota adalah yang terkuat. Aku mendengar dia adalah seorang kultivator Mid-Empyrean puncak. Petik 2. Puncak Mid-Empyrean, itu berarti puncak kerajaan Empyrean level 6. Jiang Chen telah melihat seseorang dengan kekuatan itu sebelumnya. Bahkan, Forevator Bambus sudah setingkat itu. Namun, apakah kedua pembudidaya benar-benar sebanding mengingat perbedaan di lingkungan mereka? Dia tidak bisa membuat keputusan yang menentukan. Jika Winterdraw hanyalah tempat pengasingan bagi kepulauan peremajaan dan sudah ada begitu banyak ahli di sini, kepulauan itu sendiri pasti masih memiliki pakar yang lebih kuat. Namun kepulauan hanya domain pulau tingkat kedua atau ketiga di Myriad Abyss, benar-benar dikalahkan oleh 10 negara ilahi. Jiang Chen tidak berani berpikir lebih jauh. Betapa mengerikannya 10 negara ilahi dalam terang semua ini. House Xiahu adalah faksi utama dalam 10 negara ilahi. Pasukannya pasti berkali-kali lebih kuat dari apapun yang ditemukan di Winterdraw. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak selalu buruk baginya untuk dipindahkan ke Winterdraw di sini. Jika dia tidak bisa menaklukkan Winterdraw, bagaimana dia bisa mengalahkan House Xiahu? Taklukkan rumah Yan, bagaimana dia bisa membawa pulang Huang? Mungkin Winterdraw Island adalah ujian pertama surga bagi aku. Jika aku pergi ke Eternal Divine Nation dan menemukan House Yan, aku hanya akan mengundang penghinaan bagi diri aku sendiri mengingat tingkat kekuatan aku saat ini. Berpikir seperti itu membuat suasana hati Jiang Chen cerah. Dia memutuskan untuk memperlakukan Pulau Winterdraw sebagai percobaan pertamanya. Jika dia tidak bisa menang bahkan di sini, dia tidak mungkin melawan House Xiahu atau memecahkan masalah Huang. Saudaraku Jiang, kami beruntung kamu tidak membunuh para penjaga itu lebih awal. Kamu akan berada dalam masalah yang sangat besar saat itu. Emosi Sir Xiao menggerakkan mengingat masa lalu. Apakah otoritas penjaga mutlak? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 7 faksi di Sin City, tetapi mereka hanya bidak bagi tuan kota untuk menyeimbangkan situasi di sini. Tuan yang sebenarnya adalah tuan. Tentu saja, dalam keadaan biasa, tuan tidak akan terlalu banyak campur tangan. Jika pion terlalu gelisah, keresahan cenderung terjadi. Ketika itu terjadi, bahkan penguasa kota akan merasa kesulitan untuk membersihkan kekacauan. Ada 3 kekuatan teritorial di sini di Winterdraw. Jika Sin City melihat perselisihan internal, Nefarious Valley dan Terminus Place mungkin datang dengan terburu-buru. Petik 2. Tidak dapat menahan diri, Sir Xiao menenggak secangkir Drunken Immortal. Minuman yang luar biasa, pujinya. Aku terlalu banyak bicara ketika aku minum. Aku sudah banyak berbicara hari ini dan kamu tidak perlu melakukan lebih dari sekadar mendengarkan. Tentu saja, beberapa hal harus tetap ada di antara kita berdua. Petik 2. Tentu saja, Jiang Chen tertawa. Aku tidak akan memberitahu orang lain tentang apa yang aku dengar hari ini. Sir Xiao juga terkekeh. Baik, kamu orang yang terus terang, Brother Jiang. Kamu adalah tipe orang yang dibutuhkan oleh Sin City. Petik 2. Kedua pria muda itu terikat pada alkohol, setidaknya, di permukaan. Ayo, mari kita minum lagi. Jiang Chen mengangkat cangkirnya. Setelah minum-minum, Sir Xiao berbicara lagi. Brother Jiang, aku memiliki beberapa komentar untuk dibuat yang sepenuhnya tidak terkait dengan undangan aku. Aku tahu kamu ingin pergi,
tetapi kamu harus membuat nama untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kamu perlu membuat faksi-faksi penting dan orang-orang memperhatikan kamu dan tahu bahwa kamu ada. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki lebih banyak peluang untuk mengungkapkan bakat kamu. Jika nama kamu dapat hadir di sipir, maka impian kamu untuk pergi mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Namun, dengan satu syarat, bakat dan kekuatanmu pasti luar biasa hebat. Petik 2. Sir Xiao, di antara 7 faksi kota Xin di sini, apakah ada yang pergi dalam beberapa tahun terakhir? Tanya Jiang Chen. Iya nih, sangat sedikit. Ada kemungkinan mungkin setiap dekade atau lebih, tetapi tidak selalu seseorang beruntung, desah Sir Xiao. Pada dasarnya, itu bukan sesuatu yang bisa kamu kejar. Semua orang ingin pergi untuk melihat dunia luar, tetapi ini adalah nasib semua orang yang hidup di Winterdraw. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Aku kira mereka yang melakukannya relatif lebih beruntung. Banyak lagi yang mati di jalanan. Petik 2. Melihat ekspresi sedih Jiang Chen, Sir Xiao tertawa terbahak-bahak. Aku tidak berusaha menakut-nakuti kamu, tetapi banyak lalu lintas datang ke sini. Orang-orang baru muncul setiap hari, dan hal yang sama berlaku untuk orang mati secara misterius. Itu sebabnya Winterdraw tidak pernah kekurangan orang. Oh benar, Brother Jiang, ada kemungkinan ketenaran segera. Apakah kamu tertarik? Tuan muda dari aliansi Southski tiba-tiba teringat sesuatu.